Hai guys, ketemu lagi bersama Lain Cinema. Kali ini kita akan meringkas sebuah film yang berjudul Army of the Dead. Oke, jangan kebanyakan bacot, mari simak langsung ringkasan filmnya. Latar diawali oleh iringan beberapa mobil militer dan satu mobil truk yang mengangkut sebuah peti kemas. Terlihat di sisi jalan yang lain sepasang pengantin baru sedang mengendarai mobilnya yang berlawanan arah dengan iring-iringan mobil militer. Terlihat pasangan pengantin itu sedang bermesra-mesraan di dalam mobil, hingga akhirnya terjadilah tabrakan antara mobil militer dengan mobil pasangan pengantin. Sebenarnya para militer ini juga tidak tahu apa yang mereka bawa di peti kemas tersebut. Mereka pun mulai memeriksa peti itu, tiba-tiba keluarlah sesosok yang sangat haus darah dari dalam peti kemas. Satu persatu tentara dihabisi olehnya. Ternyata ia adalah seorang zombie yang akan dieksekusi mati. Dengan adanya insiden tabrakan ini, akhirnya zombie itu pun lolos dan menyebarkan teror terhadap umat manusia. Cerita maju ke beberapa hari ke depan, terlihat di sebuah kasino yang cukup ternama di kota Las Vegas. Ternyata hampir seluruh penduduk kota itu telah menjadi zombie. Mereka digigit oleh ketua zombie yang lolos beberapa hari yang lalu. Kita sebut saja nama ketua zombie itu dengan panggilan Pak Taring. Kekacauan pun terjadi di mana-mana, teror zombie sungguh sangat membuat resah semua penduduk kota. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk membumi hanguskan kota Las Vegas tersebut. Cerita maju ke beberapa bulan ke depan di mana kita diperlihatkan oleh seorang laki-laki bertubuh besar yang sedang menjadi koki di sebuah restoran. Dan berita tentang zombie pun masih hangat. Datanglah dua orang menemui laki-laki bertubuh besar yang kita sebut saja namanya Dodi. Dodi didatangi oleh dua orang, di mana yang satunya adalah bos besar sebuah kasino yang berada tepat di tengah-tengah kota Las Vegas, sebut saja namanya Aji, dan seorang lagi adalah kepala keamanan kasino, sebut saja namanya Jojo. Kedatangan Aji dan Jojo ini bukan tanpa alasan. Sepertinya ia membutuhkan bantuan dari Dodi. Aji pun menawarkan upah yang sangat besar kalau Dodi mau membantunya. Ternyata Aji ini meminta Dodi untuk mengambilkan uang miliknya yang masih tersimpan di dalam lemari besi, di mana kasinonya Aji tepat berada di dekat sarang-sarang zombie yang masih selamat atas pemboman beberapa waktu yang lalu. Terlihat di pinggiran atau di batas kota Las Vegas yang telah dihalangi oleh pagar peti kemas yang beradius kira-kira 15 km dari pusat kota. Ada seorang ibu yang ingin masuk ke area kota untuk mengambil uang di kasino, karena ia sangat membutuhkan banyak uang untuk keluar dari kota itu. Namun anak perempuan dari Dodi mencoba melarangnya, karena siapapun yang masuk ke sana tidak akan bisa lagi kembali. Keesokan harinya terlihat Dodi menelpon Aji, memberitahukan kalau ia bersedia menerima tawaran dari Aji. He's in. Kemudian Dodi merekrut beberapa orang yang handal, dan beberapa orang teman lama yang pernah bertugas bersamanya dulu. Kali ini ia mendatangi seorang cewek cantik yang bohai dengan lato-latonya yang cukup besar, sebut saja namanya Rani. Setelah Dodi memberitahukan besaran upah dalam pekerjaan ini, Rani pun langsung setuju. Lalu Dodi dan Rani pergi mendatangi Joe yang sedang berenang. Joe ini adalah seorang mantan pasukan khusus yang pernah bertugas bersama Dodi waktu perang di Irak dulu. Kalau masalah uang besar, Joe ini pastilah tidak akan menolaknya. Akhirnya Joe pun bergabung. Kemudian Rani dan Dodi mendatangi seorang pilot wanita, karena mereka pasti membutuhkan helikopter untuk keluar dari zona zombie nantinya. Pilot ini bernama Lina, dan akhirnya Lina pun setuju dan ikut bergabung. Thank you. Yeah. And the helicopter? Next one's on me. This is your boy Mikey Guzman. Hey!
Dodi dan Rani pun terus merekrut pasukan, kali ini ia merekrut seorang yang ahli dalam membobol pintu lemari besi, sebut saja namanya Ujang. Ujang pun bergabung. Setelah seminggu akhirnya lengkap sudah pasukan yang dibutuhkan Dodi. Kemudian bos kasino si Aji mengadakan pertemuan dengan pasukannya Dodi di sebuah gudang tua. Di sana Aji coba menerangkan apa saja yang harus mereka kerjakan. Kasinoku bernama Olympus yang berada tepat di jantung kota Las Vegas. Kalian harus masuk ke sana dan membobol lemari besi yang berisikan uang ratusan juta dolar. Setelah kalian berhasil, satu-satunya jalan keluar adalah melalui rooftop di mana di sana terdapat sebuah helikopter yang telah ditinggalkan namun masih bisa dinyalakan. Setelah Aji selesai memberikan arahan, lalu pasukan Dodi pun langsung bergerak menuju ke perbatasan pinggiran kota Las Vegas. Sesampainya di sana mereka langsung disambut oleh seorang wanita berbaju pang berambut pirang dan pendek, sebut saja namanya Maggie. Well, tell us what she looks like, we'll look, okay? No. No. Kemudian Dodi bertemu dengan anaknya yang sedang bertugas di sana. Anaknya bersikeras untuk ikut dalam misi ayahnya, namun Dodi pun melarang anaknya ikut, karena misi ini sangatlah berbahaya karena musuh yang akan dihadapi bukanlah manusia biasa, namun segerombolan zombie yang haus akan darah manusia. Tanpa panjang lebar, setelah semuanya siap lalu mereka langsung menuju ke lokasi dengan melewati sebuah pintu dari sebuah pagar peti kemas tersebut. Pintu pun dibuka, pemandangan yang menyeramkan yang terlihat, dengan jutaan bangkai manusia yang sudah kering dan hangus, terlihat sangat menegangkan di lokasi itu. Tiba meloncatlah seekor harimau yang telah mencari zombie dari balik bangkai mobil yang telah hancur. Namun tak lama harimau itu pun pergi, sepertinya untuk memberitahukan kepada gerombolan yang lain. She was one of Siegfried. What? Tiba-tiba Meki memaki kaki seorang polisi yang ikut dalam misi ini, ternyata ia akan dijadikan umpan oleh Meki. Dengan zombie membawa umpan tersebut maka mereka pasti tahu di mana markas para zombie itu. What the? Benar saja, tak lama kemudian muncullah dua orang zombie laki-laki dan perempuan, zombie pun mendatangi umpan tersebut. Betapa ketakutan yang dialami umpan itu. Sungguh zombie ini sangat menyeramkan dengan taring yang panjang dan muka yang menyeramkan. Kemudian zombie itu pun langsung menyeret si umpan pergi dari sana. Tentu saja Dodi dan rombongan langsung mengikuti kemana arah zombie itu membawa si umpan. Oh yeah, a couple times. Nice. One of the fast ones. Si umpan pun telah sampai di markas zombie dan ia pun langsung dimakan oleh ketua zombie. Kemudian ia dilemparkan ke sebuah lubang dan alhasil ia pun langsung dikerumuni oleh zombie-zombie yang sangat kelaparan itu. Terlihat di sisi yang lain Dodi dan pasukannya memasuki sebuah gedung dan akan memeriksa ke dalam gedung tersebut. Terlihat di dalam gedung banyak sekali zombie-zombie yang sedang tertidur. Mereka sangat berhati-hati sekali sewaktu melangkah, karena kalau ada sedikit suara atau kebisingan pastilah mereka akan bangun dari tidur panjangnya. Namun tiba-tiba seorang wanita dari pasukan Dodi membuat kerusuhan dan membuat semua zombie itu terbangun. Tembak-tembakan pun terjadi, banyak dari zombie yang tewas. Namun menembak zombie ini harus tepat di kepala mereka, kalau yang ditembak selain kepala maka mereka tidak akan mati. Dengan gagah berani wanita itu melawan dan menembaki para zombie, namun jumlah zombie sangatlah banyak dan pada akhirnya wanita itu tertangkap dan dilahap oleh gerombolan zombie. Sebelum ia dimakan sampai habis akhirnya ia meledakkan dirinya sendiri bersama gerombolan zombie tersebut. Setelah pertempuran tadi mereka langsung keluar dan mencari Olympus Casino. Setelah berjalan beberapa ratus meter akhirnya mereka menemukannya, dan langsung saja mereka masuk ke sana. Baru sampai di bagian lobi mereka langsung disambut oleh beberapa zombie. Lalu Dodi membagi beberapa tim untuk menyusuri gedung ini.
Ada yang mencari di mana letak lemari besi itu dan ada juga yang menuju ke rooftop di mana di sana ada sebuah helikopter untuk menyelamatkan diri mereka nanti sewaktu misi telah selesai. Ternyata Meki dan Josie kepala keamanan Olympus Casino pun sedang berada di luar gedung dan akan mencoba masuk ke dalam. Namun di sana ternyata ada zombie harimau yang masih berkeliaran. Sedangkan Dodi dan anak gadisnya mencoba mengisi bahan bakar generator guna untuk menyalakan kembali aliran listrik di Olympus Casino. Di sisi yang lain tim yang bertugas mencari lemari besi itu pun berhasil masuk dan menemukan sebuah pintu berbentuk lingkaran yang terbuat dari baja yang sangat tebal, dan itu pastilah pintu dari lemari besi di mana di dalam sana terdapat uang dengan jumlah yang sangat banyak yang tidak akan habis dimakan 7 keturunan. Mereka pun sangat senang menemukan lemari besi tersebut. Mereka terus mencari cara bagaimana membuka pintu besi raksasa ini. Kelihatannya pintu ini sangat kuat dan kokoh. Dan juga sepertinya jalan untuk menuju ke depan pintu telah dipasang jebakan, siapa yang melewatinya pastilah akan tewas. Namun di antara mereka tidak ada yang mau untuk melakukan percobaan berjalan menuju tepat ke depan pintu baja itu. Akhirnya seorang dari mereka turun dan membawa seorang zombie yang masih hidup guna untuk melepaskan semua jebakan yang ada di lotong itu. Guess he wasn't screwing around. I think, probably. Terlihat di luar Meki dan kepala keamanan Olympus sedang bertarung dengan kedua zombie, namun akhirnya mereka berdua pun memenangkan pertarungan tersebut. Dengan sadis Joe memotong leher wanita zombie itu dengan sebuah tali kawat baja sampai kepalanya terpisah dari badannya. Kemudian kepala zombie tersebut dimasukkan ke kantong dan dibawa oleh Joe. Mendengar teriakan si wanita zombie, membuat ketua zombie menjadi kebingungan, ternyata wanita zombie itu adalah istri ketua zombie tersebut. Cerita kembali masuk ke dalam gedung di mana salah satu timnya Dodi berusaha akan membuka pintu besi tersebut. Dengan perlahan dan penuh konsentrasi alhasil mereka dapat membuka pintu besi tersebut. Dan sangat terkejutnya mereka ternyata uang di dalam sana terlalu banyak, bahkan di luar pikiran mereka. Let's go, Groove. Let's get it. Di markas zombie terlihat ketuanya sedang mengalami duka yang cukup dalam dengan kematian istrinya yang mengandung anaknya si ketua zombie. Ia mengerang berteriak karena marah dan dendam sekali sama manusia yang telah membunuh istrinya. Sepertinya kali ini mereka yang akan mendatangi pasukan Dodi untuk membalaskan dendam istrinya yang telah tewas. Setelah memasukkan uang ke dalam tas, Dodi dan kawan-kawan akan segera meninggalkan gedung itu karena misinya hanya mengambil uang si Aji. Namun terlihat di luar gedung Olympus Casino telah banyak berdatangan zombie-zombie yang kali ini dipimpin langsung oleh ketuanya. Namun sewaktu ingin membuka pintu rekan setimnya Dodi tertangkap oleh seorang zombie, dan kepalanya dipatahkan menghadap ke belakang. Ia pun tewas dan Dodi pun sangat marah kemudian menembaki semua zombie yang sudah meringsek masuk ke dalam gedung kasino Olympus tersebut. Sudah 2 orang Dodi kehilangan anggotanya. What do you think? Namun tiba-tiba muncullah si ketua para zombie, kali ini ia memakai helm baja agar terhindar dari tembakan di kepala. Mereka berdua pun sangat terkejut dan ketakutan berhadapan dengan ketua zombie ini. Tanpa lama akhirnya pertarungan terjadi, dan salah satu dari mereka akhirnya tewas di tangan ketua zombie.
Terlihat di luar Joe telah dikalahkan oleh zombie harimau dan sepertinya akan dimamam oleh si harimau. Dan di lobi pun sedang terjadi baku tembak antara pasukan Dodi dan gerombolan zombie. Akhirnya salah satu dari mereka kembali tertangkap oleh zombie dan akhirnya ia meledan dirinya sendiri dan para zombie yang mengerubunginya. Dodi pun kembali kehilangan pasukan terbaiknya. Terlihat di lorong gedung ketua zombie masih berkeliling untuk memburu Dodi dan yang lain, namun tidak sedikit pasukan zombie yang tewas di pertempuran kali ini. Namun sialnya terlihat anak perempuan Dodi berjalan di lorong sendirian, namun sepertinya posisi ia dekat sekali dengan ketua zombie, pastinya ini bisa mengancam jiwanya. Sementara itu di rooftop terlihat helikopter sudah bisa dihidupkan dan Dodi pun sudah berada di atas rooftop bersama Meki. Ternyata ketua zombie itu menyusul di belakang mereka tanpa mereka ketahui. Dodi pun menembakinya sementara itu Meki mengeluarkan kepala istrinya ketua zombie untuk mengalihkan perhatiannya dari helikopter. Meki pun menyuruh Dodi pergi secepatnya, akhirnya Meki pun tewas dan kepala istrinya ketua zombie pun jatuh dan hancur, ia pun bertambah marah. Setelah terbang, tiba-tiba Dodi mengingat anaknya yang masih berada di dalam gedung tersebut. Ternyata ia sedang mencari temannya di perbatasan yang ingin mengambil uang guna untuk keluar dari sana bersama anak-anaknya. Kemudian Dodi pun berputar kembali dan masuk kembali ke dalam gedung itu untuk mencari anaknya. Selagi mereka bertiga berjalan di lorong tiba-tiba muncul seorang zombie polisi yang dijadikan umpan kemarin. Ia langsung melahap teman anaknya Dodi tersebut. Namun tiba-tiba di ujung lorong muncullah ketua zombie dengan beberapa pengawalnya. Dodi pun muncul dan membantu anaknya membasmi para zombie tersebut. Ketua zombie pun langsung mengejar Dodi dan anaknya itu. Tak lama mereka pun sampai di helikopter dan langsung menaikinya. Namun tiba-tiba ketua zombie juga sudah berada di atas rooftop. Ia pun langsung berlari dan meloncat ke dalam helikopter itu. Perkelahian di dalam heli pun terjadi, namun sayangnya Dodi pun sepertinya terkena sedikit gigitan dari zombie tersebut. Tembakan Dodi pun meleset dan akhirnya mengena sang pilot, heli pun sudah tidak ada yang mengendalikannya. Tak lama kemudian heli pun jatuh. Lalu Cat langsung mendatangi ayahnya yang masih hidup. Dodi pun sadar ia sudah terkena gigitan. Ia mengucapkan beberapa kata lalu memberikan uang yang cukup banyak kepada anaknya. Ternyata Dodi sempat menyimpan uang itu di dalam sakunya. Tak lama kemudian Dodi pun udah mulai berubah wujud. Kemudian Cat anaknya pun langsung menembak ayahnya dengan sangat berat hati, namun itu haruslah ia lakukan. Oke guys, sekian dulu ringkasan film kali ini, semoga bisa menghibur kalian semua, dan sampai jumpa ke ringkasan film berikutnya.